Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan pada usia berapakah menikah dalam Islam. Ada seorang mubalik dari Nepal menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, menanyakan, menurut Islam, pada usia berapa seorang gadis mencapai balik atau pubertas? Pada masa usia berapa Islam menetapkan untuk menikah? Hadrat Khalifatul Masih Waqt dalam suratnya tertanggal 20 November 2022 memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak menentukan usia pasti untuk menikah bagi kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Islam lebih menganjurkan agar pernikahan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan lingkungan regional dan kematangan fisik individu yang terlibat. Meskipun demikian, masa balik yang biasanya ditandai dengan menstruasi atau haid pada wanita dan keluarnya cairan sperma pada malam hari pada pria menandai usia di mana perkawinan diperbolehkan. Pasca balik, perkawinan dapat dilangsungkan pada waktu yang sesuai sehingga memungkinkan setiap masyarakat dan keluarga untuk menentukan usia yang tepat bagi keturunannya untuk menikah berdasarkan keadaan dan lingkungan mereka, memastikan tidak ada penundaan atau kelalaian yang tidak semestinya, sebagaimana diriwayatkan dari Hadrat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah berpesan agar orang-orang yang dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala hendaknya memberi nama yang baik, membekali mereka dengan didikan yang baik, dan mengajari mereka sopan santun. Kemudian ketika mereka sudah balik, hendaknya mereka dijodohkan. Apabila setelah balik sang ayah tidak menjodohkan mereka dan mereka terjerumus ke dalam dosa karenanya, maka ia bertanggung jawab atas dosa tersebut. Terdapat di dalam Al-Baihaqi. Kemudian juga kita memahami bahwa hadis ini tidak mensiratkan kewajiban segera untuk menikah setelah mencapai balik atau pubertas, melainkan menekankan pentingnya untuk tidak menunda pernikahan secara berlebihan ketika seseorang dianggap mampu memikul tanggung jawab perkawinan. Pada tahun 1929, sehubungan dengan usulan Undang-Undang Sarda, yaitu Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak oleh pemerintah India, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ketika menjawab pertanyaan mengenai ayat Al-Quran yang berbunyi, artinya adalah, dan nikahkanlah janda-janda dari antara kamu, hamba sahaya lelaki kamu, dan hamba sahaya perempuan kamu yang layak menikah. Terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nur Surah 24 ayat yang ke-33 dihitung dengan basmalah. Ayat ini tidak berarti bahwa perkawinan harus segera dilangsungkan begitu mereka sudah mampu. Artinya, setelah mereka mampu, mereka tidak boleh tetap melajang tanpa alasan. Undang-undang Sarda ini tidak sepenuhnya melarang pernikahan. Akan menjadi penghalang jika mereka menyatakan pernikahan itu sendiri dilarang. Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa kemampuan dari sudut pandang mereka
mencakup kualitas-kualitas yang kondusif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan anak cucu di masa depan. Dan konsensus medis menempatkan kematangan tersebut pada usia 21 tahun. Mereka mengatakan demikian mengingat kondisi bangsa, ketidaksiapan untuk mempertahankan periode selibat yang berkepanjangan di antara keturunan mereka. Maka batas usia 14 dan 18 tahun ditetapkan dan diperkirakan bahwa seiring dengan berkembangnya toleransi masyarakat, maka usia sah untuk menikah juga akan meningkat. Argumen mereka bergantung pada gagasan bahwa apa yang umumnya dianggap sebagai kemampuan hanyalah merupakan tanda-tanda awal dari hal tersebut. Selaras dengan pernyataan kami bahwa pernikahan hanya dilakukan pada saat kedewasaan sejati telah tercapai. Terdapat di dalam Surat Kabar Al-Fazal Qadian 17 Desember 1929 halaman yang ke-6. Jadi meskipun pernyataan ini dibuat dalam konteks Undang-Undang Sarda, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tidak menolak alasan yang diberikan oleh para pembuat undang-undang tersebut. Sebaliknya, beliau mendukung sudut pandang mereka. Lebih lanjut, beliau menegaskan pada kesempatan yang berbeda sebagai berikut. Pada prinsipnya, kami menganjurkan gagasan bahwa anak perempuan harus diizinkan menikah pada usia di mana mereka dapat melihat kesejahteraan dan kerugian mereka sendiri. Dengan mengikuti arahan Islam bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, sampai seorang wanita mencapai usia di mana dia mampu membedakan kesejahteraan dan kerugiannya sendiri. Persetujuan apapun yang diberikan sebelum usia tersebut hanyalah ilusi belaka. Di sisi lain, walaupun undang-undang lokal atau nasional di berbagai negara yang wajib dipatuhi oleh umat Islam mungkin menganggapnya ilegal, agama kita mengizinkan dalam kasus yang sangat mendesak pertunangan umum dengan seorang gadis di usia muda. Namun dalam kasus seperti itu, gadis tersebut mempunyai hak untuk menolak pernikahannya setelah mencapai kedewasaan dan meminta pembatalan melalui jalur hukum jika diperlukan. Terdapat di dalam Surat Kabar Al-Fazal Qadian tanggal 22 Oktober 1929 halaman 1. Kemudian juga Hadrat Masih Maud salam sambil menjelaskan ayat Al-Quran, yaitu, dan janganlah kamu memberikan kepada orang-orang yang lemah akal yang telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai penopang bagimu. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat yang ke-6 dihitung dengan basmalah. Artinya adalah, jika di antara kalian ada seorang pemilik harta yang yatim piatu atau belum dewasa, lalu diketahui ia menyia-nyiakan hartanya karena tidak berakal, maka hendaklah kalian mengambil alih hartanya sebagai penjaga dan tidak boleh menyerahkannya. Hal ini diserahkan kepadanya karena seluruh sistem perdagangan dan jaminan sosial bergantung pada pemeliharaan properti yang baik. Dari penghasilan harta tersebut, hendaklah kamu menafkahi pemiliknya, dan kamu harus mengajari dia segala nilai yang adil yang akan membantu mengembangkan akal dan pemahamannya, serta akan membekali dia dengan pelatihan yang tepat agar dia tidak tetap bodoh dan tidak berpengalaman. Jika ia adalah seorang anak saudagar, ia dapat dididik dalam bidang bisnis dan perdagangan. Dan jika ayahnya mempunyai suatu profesi atau pekerjaan lain, ia dapat diberikan pelatihan dalam suatu pekerjaan yang sesuai. Uji dia dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada kemajuan dalam pelatihannya. Ketika dia telah mencapai usia dewasa, yaitu sekitar 18 tahun, dan Anda melihat bahwa dia telah cukup cerdas untuk menjaga hartanya, serahkan hartanya kepadanya
janganlah kamu menyia-nyiakan hartanya, padahal itu masih menjadi milikmu, karena khawatir jika dia besar nanti, dia akan mengambil alihnya darimu. Jika penjaganya dalam keadaan mudah, ia tidak boleh memungut biaya apapun untuk mengelola properti tersebut. Tetapi jika dia miskin, biarlah dia memanfaatkannya sebaik-baiknya. Terdapat di dalam Ruhani Khazain volume 10 halaman 346. Oleh karena itu, inti permasalahannya adalah bahwa Islam berdasarkan hikmahnya yang mendalam tidak menentukan usia pasti untuk menikah bagi kedua jenis kelamin laki-laki maupun wanita. Sebaliknya, hal ini memperdayakan setiap masyarakat dan keluarga untuk menentukan usia yang tepat untuk menikah dengan mempertimbangkan konteks lingkungan dan situasional masing-masing. Meskipun demikian, mencapai balik membuat laki-laki dan perempuan berhak untuk menikah. Mengikuti tatanan alam dan persatuan yang sebenarnya hanya mungkin terjadi setelah pencapaian balik. Oleh karena itu, setelah mencapai balik, ketika seorang anak perempuan dia bisa dalam mengurus tugas-tugas rumah tangga, dan seorang anak laki-laki mampu memikul tanggung jawab keuangan serta komitmen-komitmen lain terhadap istri dan anak-anaknya, maka tidaklah bijaksana untuk terlalu menunda perkawinan mereka. Ya, itulah yang dapat disampaikan dari jawaban Hajar Khalifatul Masih Waqed. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.